Berlatar belakang di dalam hutan, kisah akan berfokus kepada 4 sahabat yang sedang mencari ketenangan dari hiruk-pikuk perkotaan, di mana diantaranya ada Daniel, Donna, Mark, Sally. Saat ini mereka sedang mencari seorang pemandu yang sudah di-booking sebelumnya, namun sesampainya di titik yang telah ditentukan, pemandu itu belum kunjung datang, namun tiba-tiba Welcome. dia bernama Darwin, pemandu mereka berempat. Darwin menjelaskan kalau banyak cancelan pagi hari ini sehingga hanya mereka berempat sajalah yang akan hadir di acara camping pada malam hari ini. You can set your tents up just off. Oh, you. Help me start the fire. Dan ini dia, Laura. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti pada umumnya orang camping, mereka mulai membuat api unggun dan Darwin ujuk-ujuk terocos menjelaskan bahwa perkemahan mereka saat ini berada di atas situs kuburan kuno yang entah apa maksudnya. Darwin juga menegaskan dengan kayu totem yang ada di tangannya adalah bagian dari ritual untuk berkomunikasi dengan orang mati atau memberi makan roh-roh jahat yang berdiam di hutan tersebut dengan cara membakar kayu totem dan mulai menceritakan kisah horor atau lore. Dan cerita tersebut entah bagaimana nantinya akan terjadi dalam realitas yang nyata. Nah lo bingung kan? Greedy bastard. Mark pun yang merasa tertantang untuk sekedar merasakan sensasi seru horor di tengah hutan menjadi orang pertama yang mulai menceritakan kisah horornya yang ia beri judul Shadows. Begins with running. Dan kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Daniel yang sedang dikejar 2 orang debt collector karena terlilit hutang judol. Daniel nekat masuk ke gudang penyimpanan yang entah gudang apa itu, disusul dengan 2 orang debt collector. Sempat dibuat keliengan oleh Barry, Daniel masih sanggup berdiri dan menyembunyikan diri di bawah meja gelap. Entah halusinasi atau beneran ada, setelah dipukul di bagian kepala, Daniel melihat sesuatu di balik bayang-bayang. Sempat memberitahukannya ke Barry, namun Barry yang sudah muak dengan tipu daya Daniel sehingga makhluk itu membunuh Barry dan mengambil matanya. Entah makhluk apa itu, yang jelas posisinya sekarang sangat-sangat dalam bahaya. Daniel pun segera menghampiri Terry. Ia menjelaskan bahwa ada sosok yang mengerikan di gudang penyimpanan ini. Sempat mengira itu hanya alasan Daniel. Terry yang sudah diliputi amarah pun nekat mencari pelakunya dan entah makhluk apa itu sempat memberi bantuan, namun Daniel harus mendapatkan luka di pahanya. Tak lama setelah itu, datang petugas Satpam yang langsung membawanya ke ruangan tempatnya bekerja. Dengan baik hati, beliau mau membersihkan lukanya, di mana Daniel yang sudah ketakutan setengah mati pun menyuruh Pak Satpam untuk segera memeriksa CCTV-nya. Any of those screens for this building? Pak Satpam pun jujur terkait dirinya yang jarang memperhatikan CCTV-nya karena perusahaan suka telat membayar gajinya, dan betapa terkejutnya mereka berdua ketika melihat rekaman ulang CCTV-nya karena ternyata pelakunya adalah Daniel sendiri. Monster yang ada di dalam bayangan tidak benar-benar ada, itu hanya manifestasi psikologis Daniel ketika dalam tekanan saja, alias hanya ada di pikiran Daniel saja. Itu terbukti ketika yang bisa melihat monster itu hanya Daniel saja saat Pak Satpam menelpon polisi untuk mencari bantuan. Sadar kalau monster itu hanya ada di pikirannya saja, Daniel yang putus asa pun dengan cepat mengambil katar dan mengakhiri diri sendiri. Okay, that was creepy. Kembali ke api unggun, gak mau kalah dari Mark, Daniel pun ikut berpartisipasi. Ia akan menceritakan kisah yang diberi judul The Hidden Woman, sebuah cerita yang berfokus kepada seorang ibu dan anak yang baru pindah ke rumah ke Prambon. Saat bersih-bersih itulah, Ibu Hana tak sengaja menemukan sebuah fonograf. Ia pun langsung memberitahukan penemuannya itu kepada anaknya. Is it broken?
Semenjak Ibu Hana menemukan pornografi itu, Ibu Hana sering mendapatkan teror, tepatnya di malam hari yang tiba-tiba alat musik yang tadinya rusak, tiba-tiba bunyi sendiri. Dan teror itu bukan hanya terjadi pada Ibu Hana, melainkan juga terjadi pada anaknya. Itu terbukti ketika Charlie ujuk-ujuk menceritakan apa yang ia keluhkan. Dirasa ada yang tidak beres dengan kotak itu, Ibu Hana pun memutuskan untuk membuangnya saja. Yang sesampainya di dalam rumah, tiba-tiba sang ibu yang awalnya tidak percaya atau mencoba mengabaikannya menjadi semakin terganggu oleh penampakan hantu itu, terutama setelah dia melihat hantu penari balet itu menari di tangga. Tidak ingin terjadi sesuatu pada putranya, Ibu Hana pun memutuskan untuk mengajak putranya pergi malam itu juga, yang ketika hampir berhasil membuka pintunya, tiba-tiba You jumped. You literally. Mark pun bertanya, apakah itu kisah nyata? Jika kisah nyata, bagaimana Ibu Hana menceritakan kisahnya sementara mereka tidak ada yang selamat? Dan Darwin pun kembali menegaskan kalau jin, setan itu benar-benar ada, dan secara tidak langsung ia memberikan penglihatan ke penceritanya. No. No, not a chance. Dibuat penasaran, kini Donna yang awalnya tidak ingin pun mulai tertarik dan menceritakan kisah horor versinya, dan kisahnya dimulai dari Hotel Melati, di mana kisah akan berfokus kepada pasangan suami istri bernama Steve dan Sri. Tepat di anniversary pernikahannya, ternyata Steve yang punya kelainan pola pikir pun sudah berjanjian dengan seseorang untuk bertukar pasangan, di mana sempat terjadi pertikaian kecil di antara mereka berdua karena Sri yang merasa tidak nyaman. Namun Steve yang dasarnya temperamen pun tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan pertemuannya. And what do you do, Marcus? Setelah sedikit basa-basinya, Steve langsung masuk ke kamar dengan pasangan swingernya. Awalnya pasangan swinger itu berjalan normal-normal saja, sampai Steve menyadari ada yang tidak beres dan merasa terancam. Steve pergi keluar kamar dengan tangan yang masih diborgol, sempat meminta bantuan dengan mengetuk pintu kamar tetangganya. Akan tetapi, ya, entah apa yang terjadi, seisi kamar seakan berisi orang-orang aneh dengan topeng kayu yang sama. Beruntung, Steve berhasil bertemu dengan resepsionis hotel dan seketika ia pun sadar kalau istrinya sedang dalam bahaya yang sama, sehingga mereka berdua pun langsung bergegas ke kamar Sri berada. About time. Dan plot twistnya, ternyata semua telah dirancang istri Steve sendiri yang sudah muak dengan sikap Steve yang suka selingkuh. Dan kebetulan Sri sendiri penganut sekte sesat, sehingga ia dan sektenya berencana untuk menghabisi Steve sebagai pelajaran bagi Steve dengan memutilasinya. Happy anniversary. Kembali ke Api Unggun, cerita Donna seakan mengingatkan tentang perlunya moralitas dan rasa hormat dalam hubungan, memperingatkan bahwa mereka yang menyakiti orang lain pada akhirnya mungkin harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Dan karena sudah 3 orang telah bercerita, kini giliran Shelley. Dengan basicnya seorang penulis, Shelley pun tentu tidak akan keberatan. Faint sound of Hollywood trailers can be heard. Berlatar belakang di sebuah bioskop, kisah akan berfokus kepada 3 sahabat yang ingin menonton saat larut malam, di mana masalah terjadi saat mereka bertiga sedang memesan popcorn dan beberapa minuman, di mana karyawan kasir yang mempunyai perawakan tinggi besar harus kena marah atasan karena salah memasukkan list harga ke mesin kasir. I'm sorry for the unnecessary delay. Sesampainya di dalam bioskop, tidak hanya mereka bertiga, ada satu penonton lain yang merasa terganggu saat dirinya sedang menonton iklan Rinso. Hawking, yeah? Ruining the film. For washing up powder. Yeah, do you mind? Sementara itu, Garrett yang masih dimarahi habis-habisan oleh atasan berakhir dengan pemecatan, di mana Garrett yang sakit hati pun memakai topeng yang ada di rak penjualan dan berubah menjadi sosok yang mengerikan. Ya, Garrett menghabisi atasannya dengan sangat brutal. Kejadian itu disaksikan sendiri oleh Jono yang kebetulan ingin menambah camilan. Ia pun langsung bergegas memberitahukan kejadian ini ke teman-temannya. Sempat tidak ada yang percaya dengan perkataan Jono
Pria Rin So-pun yang juga tidak percaya nekat menemui sang karyawan karena film yang tiba-tiba mati berhenti. Not only is the screen blank, Dan ya, bahaya. Kini mereka semua dalam bahaya karena Gareth tidak akan melepaskan satu orang pun dari dalam bioskop. now do you believe me? We have to get out! Alright, we need to keep our... Namun terlambatlah sudah karena Gareth sudah mengunci seluruh pintu keluar. Tak hanya itu, Gareth juga memutus aliran listrik sehingga hanya mampu emergency saja yang hidup. Run! Sempat berpisah dari rombongan, Natasha tak sengaja masuk ke dalam bioskop di sebelah, disusul Gareth yang sudah siap membunuhnya. Dikira sudah aman, Natasha pun bergegas keluar dan tiba-tiba sementara itu, Jono bersembunyi di kamar mandi dan ia tak sengaja bertemu dengan rekan kerja Gareth. Jono pun menjelaskan kalau di luar situasi sedang sangat kacau sambil memberikan rekaman yang sudah ia rekam. Tak lama datang Gareth yang sudah siap membunuhnya. Namun tiba-tiba Matthew datang dari belakang dan langsung memukulnya. Hey, asshole! Karena fisik dan kekuatan jauh di atas rata-rata, maka tidak ada yang terjadi pada Gareth, di mana Gareth mampu mengembalikan keadaan dengan sangat mudahnya dan langsung membunuh Matthew dengan cara menginjak kepalanya. Johnny yang sempat melawan pun akhirnya berhasil merebut kunci dari tangan Gareth, di mana ketegangan terjadi ketika mereka kesulitan membuka kunci karena saking banyaknya. Dianggap sudah berhasil lolos dari kejaran Gareth, namun tiba-tiba Shot in the head. scene kembali ke Api Unggun, di mana mereka semua nampaknya sangat puas dengan cerita-cerita yang disuguhkan. Saat ditanya apakah Darwin akan ikut bercerita, dan tebak apa jawabannya? I wouldn't dare. Esok pagi pun tiba, di mana mereka kini dikejutkan dengan hilangnya Darwin dan barang-barang yang raib hilang diduga diambil Darwin yang entah kapan ia mengambilnya. My phone's gone. Tak ingin memikirkan yang sudah terjadi, mereka pun memutuskan untuk pulang saja. Dan kengerian yang sesungguhnya terjadi ketika mereka kembali ke peradaban. Shelly yang menceritakan kisah tentang pembunuhan di bioskop, ternyata itu benar-benar ada di dunia nyata, terbukti saat ada siaran televisi. Entah kebetulan atau benar-benar terjadi, jika memang benar-benar ada, berarti keempat teman itu secara tidak sengaja bertanggung jawab atas pembantaian di dunia nyata. Dan yang dikatakan Darwin pun benar terkait cerita-cerita horor yang diceritakan bisa terjadi pada dunia nyata. Itu berarti Daniel, Donna, Mark, Shelly akan jadi cerita di cerita selanjutnya.